Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Berikut 10 tentang adab di kamar mandi yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya menjadi tuntunan untuk kita. 1. Doa saat masuk kamar mandi. Sama seperti aktivitas lain, masuk kamar mandi juga diawali dengan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakannya dalam hadis tentang masuk kamar mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki jamban, beliau ucapkan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang masuk kamar mandi lainnya berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca Bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi, At-Tabrani, dan Ibnu Hajar. Hukum membaca doa masuk kamar mandi memang tidak dijelaskan wajib atau sunnah, namun akan lebih baik membaca doa supaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saat di kamar mandi. 2. Dahulukan kaki kiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerap diceritakan lebih senang mendahulukan kaki dan tangan kanan dibandingkan kiri. Namun saat masuk kamar mandi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kaki kiri dibanding kanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Tidak membawa barang yang ada tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hadis menyarankan tidak membawa barang bertuliskan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai firman-Nya, "Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." Surah Al-Hajj ayat 32. 4. Jangan terlalu lama. Dengan berbagai sebab, urusan kamar mandi perlu waktu yang tidak sebentar. Bila bisa selesai dalam waktu singkat, sebaiknya jangan dibuat terlalu lama. Hal ini sudah diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri setan. Maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi atau WC, ucapkanlah, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. 5. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Adab mandi dan buang hajat selanjutnya adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Aturan ini telah dinyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari Abu Ayyub Al-Ansari. "Jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi hadaplah ke arah timur atau barat." Abu Ayyub mengatakan, "Dulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati jamban kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun pada Allah Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Diam. Aturan lain terkait adab mandi dan buang hajat adalah diam, tidak nyanyi atau mengeluarkan suara tertentu. Dalam suatu hadis diriwayatkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak menjawab salam saat sedang buang air kecil. Ada seseorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang buang air kecil. Ketika itu, orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim. 7. Jangan cebok dengan tangan kanan.
Saat buang hajat selesai, pastikan membersihkan dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Qatadah. Jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW dalam hadisnya ditujukan Anas bin Malik juga menyebutkan, ketika Nabi SAW keluar untuk buang hajat, aku dan anak sebaya denganku datang membawa seember air. Lalu beliau beristinja dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Jauh dari manusia. Kamar mandi biasanya terletak di bagian belakang rumah atau tersembunyi dari lalu lintas manusia. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan terlebih dahulu dalam hadisnya terkait hal ini seperti dikatakan Jabir bin Abdullah. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ketika safar. Beliau tidak menunaikan hajatnya di daerah terbuka, namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak nampak dan tidak terlihat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW bahkan memberi peringatan khusus pada orang yang buang hajat di jalan umum atau tempat bernaungnya manusia. Hadis tentang ini diceritakan Abu Hurairah. Hati-hatilah dengan al-la'anain atau orang yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat bertanya, siapa itu al-la'anain atau orang yang dilaknat oleh manusia, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Hadis riwayat Muslim. 9. Memercikkan air untuk menghilangkan was-was. Dalam suatu hadis diceritakan Nabi Muhammad SAW memercikkan kemaluannya dengan air untuk menghilangkan was-was. Berikut hadisnya yang dinarasikan Ibnu Abbas. Nabi SAW berwudu dengan satu kali membasuh. Lalu setelah itu beliau memercikkan kemaluannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. 10. Adab mandi dan buang hajat diakhiri dengan doa. Setelah urusan kamar mandi selesai, maka jangan lupa kembali berdoa sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Berikut hadis tentang kamar mandi saat urusan buang hajat dan membersihkan diri telah usai. Nabi SAW biasa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau ucapkan ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampun padamu. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.